Aku baru lulus, Mas. Baru lulus? Oh gitu. Sebenarnya lulus udah dari tahun kemarin Hmm, oh gitu. gitu. Berarti nyari kerja gitu ya sekarang. Iya, Ah, I see. Dari jurusan apa itu? saya dari sistem informasi. Oh, oke oke. Oke deh. Ini aku langsung nih aja ya, apa? Share screen. Bentar. Share screen. Oke, kelihatan ya ini. Kelihatan, Mas. Oke. Oke, kita jadi langsung bahas ini yang Mas bikin kan ya. Iya, UIX Mas. Case Study Bin Polish Coffee Roastery. Nah, jadi dari kita bahas mulai dari awal dulu ya judul. Jadi gini, sebetulnya ini kalau case study nggak mesti lagi ditulis ininya gitu ya, kalau menurut saya. Nah, langsung to the point aja, Mas Jody di sini mau ngapain gitu. Bin Polish Coffee Roastery ini saya nggak tahu ya ini nama toko atau nama apps situs ini atau apa gitu ya. Ya. Nah, jadi untuk nerangin, misalkan nih di sini Mas pengen bikin apa namanya website gitu ya dari awal gitu ya, bukan redesign kan, tapi bilang aja membuat website atau membuat landing page untuk Bean Polish Coffee Roastery misalnya gitu, gitu. Jadi to the point gitu dari segi si judulnya kita udah langsung tahu nih orang awam termasuk saya gitu ya. Ini Oke. kira-kira Mas tuh mau ngapain gitu. Jadi pakai kata kerja gitu. Misalkan mereview atau kok mereview sih, meredesign atau membuat landing page yang kayak tadi disaranin kayak gitu pertama ya. Oke, terus kita lanjut dulu. Ini aku sambil baca satu-satu ya, karena belum Iya, baca Mas. semuanya. Hai semuanya, kali ini saya akan membagikan desain proses mendesain web Beans Police. Proyek ini adalah proyek palsu yang dimaksudkan untuk menambah kemampuan saya di bidang UI UX. Gini sih Mas, ini daripada ngomong project palsu ya, Iya. kita bisa ngomong aja gitu. Ini project ini ditujukan untuk misalkan membuat portofolio saya gitu. To the point aja gitu. Ini Iya. untuk menambah portofolio saya gitu. Misalnya gitu. Karena kalau ini sih sebenarnya opsional aja ya gitu. Soalnya kalau aku dengar project palsu gini kayak kayak apa gitu ini Iya. kesannya Iya. gitu. Nah, terus lanjut. Berikut rincian studi kasus ini. Visi produk menyediakan platform jual beli consignment yang mereka inginkan secara lebih mudah dan lebih cepat lagi. Nah, aku ini nggak tahu ya kenapa ini visi produk langsung ditempatin di atas gitu ya. Ini kan kalau di apa kalau kita baca-baca yuk apa case study yang lain kan ini biasanya desain mandate ya berarti si desainernya mau ngedesain apa gitu. Tapi ini kenapa tiba-tiba langsung ditempatin di atas gitu. Nah, di sini aku nggak ngerti landasannya apa gitu. Jadi, secara penulisan ya, harusnya sih diterangin dulu nih, Mas tuh apa sih latar belakangnya gitu. Kalau ibarat bikin skripsi itu kan ada latar belakangnya kan ya. Nah, itu Iya. Iya. diceritain dulu latar belakang gimana. Nah, mungkin Mas baru di sini ya, introduction nama saya tuh. Saya masih nah, secara singkat, ide pembangunan yang berawal dari ketika meminta teman saya untuk mencari CP dan dia mengatakan bahwa oke. Jadi di sini uh, Mas Jody ini udah ngedefinisiin ya masalahnya itu apa gitu kan ya. Iya. Jual kopi bawa. Oke, jadi intinya teman Mas ini tuh pengen beli kopi ya, tapi jauh gitu ya tempatnya. Dan kalau Iya. misalkan online pun katanya makan banyak waktu dan lokasinya di luar kota juga gitu kan ya. Iya. Nah, masalahnya udah jelas nih berarti. Nah, terus dari sini dari cerita itu saya memutuskan untuk membuat platform jual beli kopi. Oke, di sini udah langsung masuk ke ideation-nya langsung. Mas mengide dari masalah ini terus mau inisiatif pengen bikin platform jual beli mau kopi dengan tujuan memudahkan mencetak kopi di dalam kota untuk mendapatkan biji kopi. Nah, Mas sudah tahu nih mesti ngapain. Dalam pembuatan platform ini, saya menggunakan design thinking yang terdiri dari advertise. Nah, oke.
Nah, jadi gini, Mas, ini Iya, design Mas. thinking ya, Mas, pakainya. Iya, iya, Ini nggak ada masalah sebetulnya. Nah, tapi gini, di awal sini Mas sebetulnya udah ngedefinisiin nih masalahnya apa, terus solusinya apa gitu. Kalau di design thinking ini iya, Mas Mas. udah ngerumusin, udah empathize, udah ngedefine juga masalahnya apa, nge-ideate-nya juga bahkan udah tahu nih solusinya mesti ngapain. Nah, Mas itu nggak perlu jadi ini nggak mesti langsung mulai dulu dari empathize, Mas. Jadi kita ya kalau di design thinking Oh, itu baik, sistemnya baik. non linear, Mas Jody. Kita bisa aja langsung masuk ke prototype, habis itu Iya, balik lagi ke define. Jadi ngacak gitu, acak, nggak mesti linear beruntun kayak gitu enggak gitu. Karena di sini oke, yang oke. memang aku perhatiin ini udah sebenarnya udah di define gitu sama Mas Jody gitu. Jadi Mas semestinya menurut saya Iya, pribadi ini harusnya langsung aja ke prototype gitu. Bikin langsung solusinya seperti apa kayak gitu. Nah, di sini jadinya kan ngelebar gitu. Pada saya permasalahan pecinta kopi. Nah, yang saya tanyain aja adalah ini ini kan sebenarnya Mas udah tahu ya ini masalahnya apa. Nah, ketika di emphasize ini berarti Mas ngomongin apa nih? iya. Ya, Itu ngobrolin apa apa? namanya, ngomongin, di empathize saya ngelakuin apa aja gitu. Ngelakuin apa aja? Kenapa Masnya yang ngelakuin maksudnya yang ngelakuin apa aja apa gimana ini? Maksudnya di sesi empathize itu saya kayak, mencoba untuk mengetahui masalahnya seperti itu. Tapi kan sebetulnya masalahnya sendiri kan udah ada kan di sini kan di awal sini. Kenapa perlu di ini lagi diungkapin lagi gitu? Iya. Kenapa perlu digali lagi? Karena Yuk. saya Hmm. belum, tahu persis masalah sebenarnya apa gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Paham. Oke. Jadi pengen ngevalidasi ya ini kakak masalah yang di sini benar nggak gitu maksudnya ya. Iya, Nah, untuk validasi iya, ya iya, ya itu nggak masalah. Cuma nantinya ini kalau secara proses bisnis bakalan lama lagi kalau misalkan Mas Jody ya, kalau misalkan ini beneran gitu ya, project klien beneran, ini bakalan memakan waktu lagi kalau misalkan kita mesti mulai dari advertise lagi gitu. iya, Mas. Jadi kayak tadi sih gitu ya, kita bisa mulai langsung Iya, dari prototype kayak gitu. Nah iya. makanya di sini mungkin saya langsung skip aja ya gitu karena kayaknya udah nggak relevan juga ini kalau langsung kita bahas Iya, satu Mas. persatu. Define. Oke. Nah, terus ini di prototype membuat user job dan user flow. User job adalah apa yang dicoba, user flow adalah langkah yang ini bagus sih ya. Aku malah dari case study yang aku perhatiin ini jarang ada loh ini gitu. Ini bagus didefinisiin. Tapi kalau aku, menurutku pribadi ya ini kalau misalkan mau didefinisikan pun ya nggak apa-apa. Iya. Tapi buat aja ringkas. Jadi misalkan satu mau skenario ini kan user job itu skenario nya mau ngapain kan ya. Jadi Iya. didefinisiin aja gitu. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa gitu. Daripada harus Oh, baca lagi ini gitu. Ini kan kita harus nge-zoom oke. lagi terus apa gitu. Iya, Mas. Lama gitu. Jadi mending di bullet list aja gitu. Wireframe. Nah, wireframe ini sih ini kalau bisa ya didefinisiin satu persatu kenapa wireframe-nya gini bentuknya gitu. Bagusnya gitu ya. Oke, Mas. Nah, kalau misalkan khawatir terlalu kepanjangan ya, Mas Iya. Jody bisa aja sih kayak gini, tapi seenggaknya ada keterangan lah. Misalkan ini, oh ini tuh homepage, kalau ini login page, terus kalau ini apa-apa gitu. Iya, Daripada hanya polosan kayak gini gitu, karena iya, kita juga iya, ya bingung liatnya gitu ya. iya, Mas. Itu.
UI band police. Oh, ini ada maknanya juga. Band police. Oke, di sini berarti yang aku tangkap Mas Jody tuh pengen bikin brandingnya kayak gimana ya? Itu boleh, Iya, nggak Mas. masalah. Nah, di sini ini dari segi layout portofolionya ya, Mas Jody. Iya, Kayak gini Mas. tuh kepanjangan. Ini saya Iya, nggak bisa baca secara detail. Kalaupun mau iya, di zoom, ini nggak akan kebaca gitu. Karena di iya, medium nggak dimungkinin untuk ngezoom. Jadi kalau yang iya. kusaranin ya, ini Mas bisa aja ngambil yang sebagian aja. Misalkan mau ngambil uh, color sama tipografinya aja gitu. Oke, siap, Mas. Ini detail banget nih, ada buttonnya. Oh ya, ya nggak masalah Mas, sebetulnya cuma Iya, di medium ini kita nggak bisa zoom sayangnya gitu. Jadi kalau iya. kalaupun misalkan mau ditampilkan semua ya di breakdown aja gitu satu persatu ke bawah gitu. Oke, Mas. Tapi ya usahain jangan kebanyakan aja, soalnya ini saya pikir ini kebanyakan sih itu. Oke, terus lanjut aja. Oke, ini udah masuk ke hi-fi-nya. Oke, kita bahas UI ya, Iya. sedikit. Di sini mulai login page, terus di gini. Uh, nah ini sosmed ya, tombol sosmed itu kayaknya sama gitu warnanya sama inputnya. Di sini ya, pas kalinya mandang tadi ya, ini aku nggak tahu nih, Iya, Mas. ini apaan sih gitu, tombol apa gitu. Ini soalnya mirip gitu, identik. Jadi yang kusaranin mungkin ini Iya, tombol Mas. sosmednya bisa dibedain aja gitu. Misalkan Google kuning, Facebook biru, Twitter apa ya biru juga kan ya. Nah misalnya kayak gitulah. Ini jadi bisa Oke, iya, dibedain siap. gitu. Ini Iya, ngomong-ngomong cuma pendapat aku aja ya gitu. Karena kalau ini kan beda ya, iya, bukan kalau penulisan itu memang agak strict ya. Jadi strukturnya harus jelas gitu ya. Nah, cuma kalau iya, Mas. untuk yang Iya, UI kayak gini ini preferensi pribadi sih biasanya gitu. Jadi Mas Jody nggak harus iya, ngikutin siap. aku gitu. Nah, terus Iya, ini sih biar lebih mantep lagi ya. Ini kan soalnya kan langsung case study kan ya kita bicaranya. Nah, biasanya kalau kita iya, Mas. ngedaftar di layanan itu biasanya harus menyetujui kebijakan privasi atau user agreement. Nah, itu kan biasanya kalau kita daftar Facebook misalnya itu kan suka disuruh checklist dulu kan untuk menyetujui Oh, iya, iya. apa kebijakan pribadi kayak gitu di bawah, biasanya di bawah sini gitu ya. Iya, Nah, itu lebih baik adain aja. Terus si already hmm, ini ya untuk yang already have untuk loginnya ya itu lebih dipisahin lagi daripada sign up ini. Ini kan lebih. rombongan sign up kan ya, form sampai Oke. ke sign up. Ngomong-ngomong Iya, mos Mas. ini mosnya kelihatan nggak? Mos Kenapa, Mas? mosnya mosnya aku ini kelihatan nggak? Mas-masnya kenapa? Hmm, kelihatan? Kelihatan kok. Oh, oke oke. Nah, bisa Kelihatan, Mas. nunjukin ya. Nah, jadi ini bisa agak ke bawah terus mungkin ke tengah juga nggak apa-apa lah, dirata tengahin aja si loginnya. Soalnya kalau kayak gini tuh kelihatannya kayak pesan apa gitu, nggak nggak ke notice gitu. Maksudnya kalau ini tuh login gitu. Iya, Mas. Nah saran aku kayak gitu ya. Ini boleh boleh diimplement boleh enggak gitu. Terus lanjut ya Siap, homepage. Mas. Kita lihat dulu. Ini clean sih mas. Ini bagus sih kalau kata saya. UI clean, enak dilihatnya. Nah, mungkin ini aku nge-mention beberapa hal yang minor aja ya. Kayak ini misalkan nih search iconnya ini Iya, Mas. kayak ini apa? Raket pingpong apa namanya? Ya itulah ya Iya, kayak iya, Mas. pingpong itu Iya, loh. iya. Iya, iya. Ya, itu sih mungkin ya bisa diganti sama alternatif lain. Hmm, untuk keranjang ini kan dalam pembelian nol itu aku pikir nggak mesti ada angka nol ininya kalau misalkan si user belum masukin barang gitu. Oke. Karena jadinya nggak bermanfaat juga gitu di nol ini untuk apa Iya. gitu. Hmm, Oh ya, Mas, ini sekalian ya mau nanya juga masalah boleh boleh. icon tadi. Itu Mm-mm. kan saya udah pakai icon yang fill ya, Mas ya. Hmm, ya
Nah, begitu mau pakai icon yang outline gitu, boleh atau harus tetap pakai yang fill biar tetap konsisten? Ya, jadi memang biasanya kita itu matoknya ke ini ya, konsistensi ya. Nah, cuma Iya, kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks ini iya, nggak masalah kok gitu. Misalkan mau outline nih si search iya, ininya, nggak masalah iya. gitu. Oke. Nah, kita lanjut aja mungkin. Atau ada yang mau ditanya lagi? Udah Mas itu. Ada ya, Lanjut boleh oke, lanjut Mas. siap. Nah, ini udah nggak ada masalah, previewnya bagus. Terus yang aku senangin tuh ini si shadownya subtle ya, jadi nggak kasar gitu, nggak langsung hitam gitu. Iya, Ini bagus ya. See more all service. Nah, ini tuh icon. jadi nampilin ini ya apa keunggulan kita gitu ya kan. Nah, Iya, keunggulan di apa namanya platform ini free delivery, affordable, trust roster. Cuma si ilustrasinya ini tidak menggambarkan tiga ini, Mas Jody. baik Ini Mas. kan kalau lihat dari gambarnya yang aku tangkap adalah ini mau ngegambarin kualitas biji kopi yang dijual sama platform ini kan ya. Nah cuma Iya, di sini nggak ada yang ngomongin masalah biji kopinya gitu. Jadi nggak nyambung gitu antara fitur yang ditampilkan dengan ilustrasinya. Jadi saranku mungkin ini bisa ya dicari alternatif yang lain kayak gitu oke. supaya lebih nyambung. Testimoni. Hmm, ya, ini testimoni biasa lah. Get 10% discount right now. Subscribe. Hmm, oke. Okay. Oh, okay. Ini kalau mau bisa lebih dieksplor lagi sih supaya lebih menarik ya. Ini sebetulnya udah kelihatan Iya Mas. kontras, udah kelihatan bagus, cuma kayak ya flat aja gitu. Ya ini Iya kalau Mas. kalau aku sih beropini ini terlalu flat man. Jadi ini mungkin bisa lebih di apa-apain lagi gitu. Oke, kita lanjut dulu aja. Produk. Ini produk udah mulai ke directory produknya. Hmm, Nah, eh, kalau kita ini ya belanja gitu ya di e-commerce gitu, biasanya kita tuh disaranin sama harga yang paling murah atau yang produk yang paling sering dibeli sama customer tuh apa sih gitu. Jadi Iya Mas. hal ini penambahan fitur aja sih gitu. Jadi tampilin aja yang biasanya dibeli apa atau yang paling banyak kejualnya apa gitu. Bisa ditampilin di sini. Dan by the way ini nggak ada Hmm. filter juga kan ya. Filternya nggak ada betul. Ya nggak ada ya ini. Nah kalau bisa sih adain kalau misalkan nggak ada. Terus ini udah mulai produk detail, deskripsi, oke. Notes from roster of the... Ini pengen nanya nih, kalau ini beda, kenapa notes from roster sama deskripsi dipisahin? Biasanya kalau di biji kopi itu ada dari rosternya sendiri punya tips supaya si biji kopinya ini bisa ngeluarin rasa yang lebih maksimal gitu Mas. Hmm, Jadi enggak tiap biji kopi ternyata punya tips yang begitu Mas. hmm, hmm, hmm. Ya, yang aku tanya ini kenapa harus dipisah gitu sectionnya? Ini kan dipisahkan ya, ini deskripsi gitu, nyeritain Ya, tentang asalnya dari ya. mana. Nah ini ya kenapa dipisah gitu? Kalau deskripsi kan tentang si produknya, spesifikasi produknya. Kalau Hmm, misalkan si tipsnya ini eh, sebenarnya untuk nambahin informasi tentang produknya aja gitu. Kalau misalkan sebenarnya tips ini opsional, kalau mau dipakai nggak apa-apa, kalau mau dipakai bisa ningkatin si biji kopinya lebih maksimal gitu. oke oke oke. Nggak ada masalah sebetulnya kalau misalkan maunya gitu. Hmm,
Karena kalau misalkan, kontainer deskripsi digeser sama kayak sampai ujung, kayak terlalu lebar jaraknya, Mas, menurut saya. Jadi banyak yang kosongnya gitu ya nantinya. Iya, jadi banyak yang kosong, jadi dipisah jadi 2 gitu. Kita lihat langsung ya e-commerce gimana. Ntar beli-beli. Iya, Mas. Sebetulnya sih kalau untuk ruang kosong itu nggak masalah karena ini pun kan banyak nih ruang kosongnya tuh. Yang ini aja banyak nih, lega banget. Deskripsinya cuma Iya, segini gitu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah mhm, gitu ya. Nah, cuman kenapa aku tadi bukan mempermasalahkan juga sih. Pengen nanyain kenapa ini dipisah gitu. Takut. Yang aku tangkap gini, kalau yang aku tangkap ini Mas Jody tuh pengen misahin, kenapa pengen dipisahin adalah supaya kelihatan jelas, oh ini tuh notes dari si rosternya, jadi ini penting gitu, makanya dipisah gitu. Nah, namun kalau ngelihat kesimpulannya tadi dari Mas Jody itu kan katanya kalau iya, diikutin ya boleh, kalau nggak juga nggak masalah kan. Nah, kalau misalkan kayak gitu ya iya, gabungin aja nggak masalah gitu ke sini gitu. Karena ya kayak kita lihat tadi juga ini di oke. sini nggak ada masalah gitu. Kalaupun misalkan mau Iya, Mas. digabung gitu. Itu oke. Oke, oke. Kita langsung. Oh ya, by the way, add card. Ini tuh jadi kalau ini kan berarti sebelum 2 tuh 0 dulu ya berarti di sini ya. 0 dulu terus diklik Iya, tambah-tambah. Kenapa tambahnya di kiri? Entar coba kita lihat lagi ya. Tokopedia. Ini referensinya oh dari iya, Tokopedia biasanya ya. oh iya, iya. Nah, iya benar. Biasanya plus di kanan sih. Ini kaitannya sama mental model soalnya. Mmm, Tambah keranjang. Ya, oke. Okay. Ini langsung check out. Oke. Okay. Check out tuh beli langsung ya berarti maksudnya ya. iya, Mas. Hmm, oke. Okay. Kita nggak ada masalah terus bisa langsung ke sini. Ini check outnya. Nah, ini di halaman check out tapi kenapa tombolnya check out juga gitu? Ini halaman itu, Mas, keranjang belanja, halaman Oh, car page. oke, kayak ini check out. Oke. Nah, ini nggak ada keterangannya soalnya nih aku nggak tahu nih ini kata apa keranjang belanja atau enggak. Bisa aja ditambahin Iya, di Mas. judulnya ini keranjang belanja gitu. Iya. Katalog apa ini? Iya, Mas? Ya ini katalog apa ini? Kalau diklik gimana? Itu katalog buat balik lagi ke halaman produk. Hmm, itu aja. Soalnya kalau kayak gitu doang kayaknya nggak mesti deh ini tambahin Iya, button di karena sini. Kenapa? ya saya juga, kepikiran kayak gitu. Kayaknya, untuk tombol balik ke katalog ini nggak perlu karena udah ada di atas tuh produk ya, Mas, di sebelah Mm-mm. home itu. Ya, karena gini konteksnya adalah di sini tuh kita lagi pengen ngelakuin pembelian nih, lagi ngecek nih. Kita tuh habis belanja apa aja nih? Iya, Apa barang yang mau dibelanja. Nah, terus iya, tiba-tiba ada katalog. Ini kayak
nggak relevan gitu, karena kita di sini ngelihat screen ini tuh tujuannya untuk ngecek belanjaan gitu, kenapa tiba-tiba ada Iya, katalog kayak gitu. iya. Check out, terus lanjut ke halaman ini. Alamat, di alamat ini kenapa tiba-tiba udah ada alamatnya padahal user belum login, dan terus ini nggak bisa dirubah atau gimana sih alamatnya gitu, bisa dijelasin nggak? Eh, saya saya kepikiran untuk alamat eh, ngambil dari si info akunnya pengguna gitu. Hmm. Cuma ditampilin aja. Nah tapi kan ini aku nggak tahu ini emang udah login, soalnya ini masih ada tombol loginnya gitu. Belum. Nah, itu juga yang membingungkan saya, Mas, karena ini kan baru pertama kalinya ngedesain yang utuh gitu, Mas. Hmm. Biasanya kan kayak cuma landing page gitu-gitu. Kan ini pertama Oh. kalinya ngedesain utuh. Nah, Hmm. yang saya bingung itu saya yang udah loginnya atau yang belum gitu. Oh, iya iya. Yang aku tangkap sih ini harusnya udah Gitu. login ya, soalnya ini udah bisa nangkap alamat gitu. Nah, Nah, cuman iya. mungkin di sini minusnya, Iya, Mas. dan biasanya kan kalau apa di e-commerce tuh kan kalau misalkan mau pembelian emang harus login dulu kan gitu secara logikanya gitu. Iya, Mas. Iya. Hmm, taruh. Oke, terus nah ini metode pembayarannya atau gimana? Ini kenapa ada kartu-kartu gini? Itu pilih bank akun, Mas. Pilih bank akun aja untuk mau dipakai yang mana buat bayar. Hmm. Soalnya kalau untuk metode pembayaran tuh biasanya gini. Bentar. Nah, ini kan ceritanya pilih pembayaran. Iya, Mas. Yang umum kan kayak gini gitu. Lihat Iya, Mas. semua. Nah itu, jadi di sini tuh aku malah nggak ngerti ini tuh sebetulnya aku membayar secara kredit pakai kartu kredit kah maksudnya, atau Iya, pakai iya, apa Mas. gitu. Harusnya Iya, dijelasin, dijabarin gitu. Kalau gini doang ini iya, Mas. malah aku nggak tahu gitu. Nah itu untuk ini, terus kita ke dashboard. Ini apa ya, dashboard apa ini? Penjualnya gitu. Oh si ini ya, apa, Ini kayak pembeli. Hmm? si dashboard buat penggunanya, Mas. Kayak informasi akun, untuk ngisi informasi akun. Oke. Oke, no comment. Untuk di sini harus lebih detail, kita langsung aja prototype. Saya dengar oke, di sini ya udah ada prototipenya. Nah gini, untuk informasi ya yang kayak gini, Mas Jody Iya, bisa Mas. aja nempatin langsung di sini. Jadi orang tuh sebelum lihat harus, kan kalau kayak gini kan kita harus lihat dulu nih satu-satu detail, bawah 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 bawah, terus baru bisa nemu link. Iya, Ini Mas. dipindahin aja ke langsung ke atas gitu kalau kata aku. Jadi orang Oke. ketika ngelihat itu bisa langsung to the point ke apa prototipenya gitu. Nggak harus scroll ke bawah Oke, dulu Mas. gitu. Itu. Oke, oke. Nah, terus Yuti. Nah, jadi gini, di Yuti itu ini cuman ke satu orang atau gimana Yutinya? Mungkin bisa dijelasin nggak proses Yutinya gimana, Mas Jody? Cuma ketiga orang aja, Mas. Mm-mm. Ketiga Terus, orang teman mm, aja. mm, Iya. Nah, mereka saya kasih tugas untuk nyelesain yang user jobs itu yang jobs to be done. mm. Ya, Terus, oh, oke, terus ini hasilnya di sini gitu ya? iya, Ya, jadi ketika UT itu sebetulnya prosesnya itu
pertama kita cari tahu dulu partisipannya gitu. Kita tentuin dulu respondennya, kita mau ngetesting ke siapa. Biasanya respondennya itu yang memang udah paham banget sama produk yang dalam hal ini kopi gitu. Yang Iya, Mas. memang mungkin dia udah biasa belanja online gitu ya. Karena kan Iya, kita ini bikin platform belanja kopi online gitu ya. iya, Biasanya mungkin mereka punya kecenderungan atau punya perilaku pembelajaran yang memang biasanya beli kopi gitu lewat online, entah platformnya Tokopedia atau apa iya, gitu. Nah, itu pertama harus didefinisiin dulu gitu, dijabarin ini siapa sih gitu yang Mas Mas tanya gitu. iya, Mas. Nah, jadi sebetulnya dalam UT sendiri ya itu nggak masalah sih gitu kalau misalnya si karakter responden itu nggak tahu gitu atau acak juga boleh gitu, tapi itu nggak disaranin. Yang disaranin adalah yang memang pas gitu sama si pengguna platform ini gitu. Karena Iya, kan Mas. pada akhirnya yang pakai platform ini kan ya si ini kan yang pembeli kopi dong gitu. Iya, Nggak mungkin yang lain. Nah kayak gitu. Jadi pertama harus dijabarin dulu nih si UT-nya itu respondennya siapa gitu. Dan sebisa mungkin cocok sama karakter pengguna dari platform ini. Nah, terus abis itu setelah kita nentuin ya siapa yang jadi responden, itu kita mulai ngevisualisasiin data gitu kalau di case study tuh. Jadi misalkan nih orang A, orang yang paling pertama misalnya itu dia ngelakuin job done yang tadi itu skenario-nya ini biasanya bagus atau enggak gitu. iya, Mas. Nah, di sini aku ada contoh. Bentar. Banyak sekali, kayaknya nantilah itu harus dicari lagi. Intinya itu nanti ada tabel-tabelnya, biasanya dalam bentuk tabel gitu, orang pertama, terus jobs yang pertama dia bisa atau enggak gitu. Iya, Biasanya ada Mas. 3 metrik Iya, ya. Pertama itu dia komplit, jadi dia dari awal sampai akhir nggak ada masalah, atau dia yang kedua itu struggling. Struggle iya, itu iya, maksudnya ya dia bisa menyelesaikan tapi mungkin mesti muter-muter dulu, iya, atau yang ketiga fail gitu, benar-benar iya, dia nggak bisa sama sekali atau gagal gitu untuk mencapai goalsnya yang ditentuin Mas gitu. Nah terus kedua metriknya itu bisa dari waktu pengerjaan. Jadi orang pertama berapa lama ngerjainnya, terus dibanding sama orang kedua, iya, orang ketiga gitu. Nah, dan kemudian ini yang nggak kalah pentingnya itu nentuin jumlah responden. Jadi jumlah responden itu kalau untuk UT normalnya itu 5 atau 7 lah, paling dikit segitu, iya, 5 Mas. sampai 7. Jadi kalau untuk 3 itu kayaknya Iya, terlalu ini ya, masih terlalu sedikit gitu. Nah, terlalu eh, sedikit ya. hmm, nah terus biasanya ya kalau untuk UT ini manual bisa sih sebetulnya. Jadi kita tinggal nyuruh temen kita aja gitu ya atau siapapun yang jadi respondennya gitu ya. Misalkan Mas nyodorin nih laptop gitu ke responden terus diminta untuk Iya, ngotak-ngatik iya, si desainnya gitu. Nah cuman iya, kalau kayak gitu kadang nggak akurat gitu. Maksudnya ini kita nggak tahu nih si responden tuh kira-kira ngeklik apa aja sih gitu. Karena kan kita kan biasanya fokus iya, untuk merhatiin ya gitu. Dia bisa atau enggak, bisa enggak atau enggak. Nah nanti iya, bakalan susah gitu. Nah kalau saya ya ini biasanya pakai alat namanya Useberry. Nah, di sini ini sebetulnya bayar, tapi ini kita bisa gratis juga. Nah, pokoknya nanti ini Mas bisa coba aja pakai yang free ya, terus nanti utak-atik aja sendiri gitu ya. Nah, ini restriksinya kayak iya, Mas. gini. Dan untuk bikin portofolio harusnya udah cukup gitu. Kayak metrik tadi udah komplit atau enggak, terus waktu pengerjaan, terus success rate. Nah, ini paling penting juga. Ini berapa persen sih kira-kira si user tuh nyelesainnya gitu. Apakah 100%, 75%? Nah, itu bisa di-tracking. Dan bagusnya di Useberry ini adalah ketika user itu lagi lagi ngelakuin UT, itu direkam langsung, Mas Jody. Jadi kita nggak perlu ngerekam gitu, tapi udah Oke, Mas. direkam sama sistem ini Iya, gitu. iya, Jadi ini aku sih rekomen banget Mas Jody untuk pakai Useberry ini gitu. Atau kalau enggak mungkin Mas tahu Maze juga kan. iya, Nah, itu Mas, Maze Mas. juga sama gitu. Nah, cuman kalau aku sih lebih prefer ini aja sih gitu. By the way ini aku nggak dapat sponsor ya. Terus langsung
Intinya untuk Yuti gitu. Jadi memang ini kalau cuman ngejabarin kesimpulannya di sini kita nggak tahu nih ini prosesnya gimana sampai Mas Jody itu bisa tiba di Iya, kesimpulan Mas. kayak gini gitu. Itu sih. Iya. Nah, terus kita lanjut aja baca coba. Di sini saya bench policy menurut pengguna dari segi tampilan website ini udah nyaman dilihat, tapi ada satu poin itu history transaksi. Nah, kita nggak tahu nih kalau misalkan kayak gini kan ini siapa sih yang ngomong kayak gini? Apakah tiga-tiganya serempak ngomong mengeluh masalah ini gitu atau gimana gitu? Oh, Makanya ini iya, iya. penting untuk diceritain prosesnya. Nah, Paham, user paham. menyarankan ketika user membeli produk jangan diarahkan ke homepage, langsung diarahkan ke halaman history agar tahu letak di mana history. Ya sebenarnya nggak apa-apa nih menyampaikan apa yang ini kan user ngomong gini. Nah, tapi usahain Iya, Mas Jody juga ngasih pendapat Mas terhadap pendapat user ini. Nah, kira-kira mungkin nggak gitu ini kalau pendapat iya, dia ini diimplement gitu loh. Dan kita juga harus punya reasoning yang kuat gitu, alasan yang kuat kenapa untuk ngebantah kenapa, untuk menyetujui kenapa gitu. Dan kalau misalnya Mas Jody memang udah nggak mau lagi gitu, maksudnya ngelanjutin ini, ya bilang aja gitu bahwa Mas Jody akan melakukan penelitian lanjutan gitu untuk merevisi atau meredesain apa yang udah dibuat sama Mas Jody ini gitu loh. iya, Mas. Jadi kalau di riset itu ada kayak ini pembelajaran gitu. Apa yang didapatkan setelah Mas Jody itu meneliti gitu. Nah itu dijabarin aja gitu bahwa misalkan Mas kayak tadi gitu alasannya gitu atau yang lain. Oke, ini udah langsung closing. Nah, jadi di sini aku nggak lihat nih rekomendasi Mas Jody apa gitu. Nah, yang tadi aku jelasin itu rekomendasinya gitu. Jadi setelah dari sini Mas mau ngapain gitu. Ini si desain ini mau diapain gitu. Jadi Ah, harusnya ada rekomendasi gitu. Itu yang kurang. Hmm, kurangnya banyak ya, Mas? eh ya nggak apa-apa sih gitu. Aku pun aja masih banyak kurangnya Mas Jody. Kalau Mas Jody mau ini bisa cek portofolio aku ya. Ini kalau mau di roasting juga boleh banget Mas. Karena aku Dalam juga hal ini ini jujur butuh gitu. Hmm? nanti buat belajar lah. Kalau mau jadiin patokan mungkin yang udah lebih ahli kayak misalkan Mas Raffi itu boleh lah. Tapi ya kalau mau nyari referensi boleh. Boleh ke aku juga nggak apa-apa gitu. Ya itu sih paling yang bisa aku omongin ya karena kalau mau di breakdown lebih lanjut kayaknya ya banyak sih takutnya kelamaan juga Iya, Mas. Nah, itu sih kan gimana Masnya apa UI designer bisa dibilang gitu ya. ya. Nah, mungkin kan Masnya juga udah bekerja sebagai UI UX gitu. Sebenarnya Mm-mm. portofolio yang bisa berefek untuk bisa bekerja sebagai UI UX itu yang kayak gimana sih, Mas? Yang simple jawabannya gitu doang jadi gini uh, saya tuh apa ya aku tuh nggak mau ngomong antara UI pemula atau yang udah senior ya karena kita tuh sama-sama masih belajar sebetulnya ya. Iya, Nah Mas. cuman yang baru mungkin aku nyebutnya yang baru jump start yang baru memulai karir gitu ya sebagai UI UX itu biasanya kalau bikin case study kayak Mas gini jadi Iya. panjang banget gitu Muter-muter gitu ya, Mas? muter-muter bener ya padahal kan sebetulnya yang Mas mau tuh ya pengen ngetes desain Mas doang kan gitu kayak yang Iya, aku bilang tadi gitu jadi usahain ini latar belakang sebenarnya udah bagus kok Mas Jody ini Mas udah cerita nih ini di sini latar belakangnya gimana terus mau ngidenya apa ini udah bagus gitu karena yang lain kadang ada yang lebih muter daripada Mas Jody gitu dan iya. ini udah bagus gitu jadi lebih lebih singkat to the point gitu sama apa yang mau dipecahin sama Mas Jody gitu. Sama untuk prosesnya sendiri ini lebih didetailin aja sih si penjabaran proses berpikir Mas Jody gimana gitu. Ini sebenarnya udah kegambar sih Apalagi di gitu. proses UT-nya tadi ya, Mas? Ya betul yang kayak tadi aku bilang itu ada tabel, ada visual. Bahkan ya ini kalau mau lebih mantap lagi, Mas Jody bisa aja ngerekam, terus nanti refer link di sini gitu. Jadi si yang nanti ngecek itu bisa tahu, oh Mas Jody tuh cara ngewawancaranya gini ya gitu. Jadi direkam kayak gini aja gitu, nggak apa-apa.
Oke, oke, oke. Tapi aku pikir ya ini kalau untuk dari UI udah bagus sih gitu. Udah clean lah, maksudnya nggak terlalu kasar, udah lumayan gitu kalau dari UI-nya sendiri. Itu sih paling kalau ini dari penulisan ya ini aja lebih to the point aja gitu, nggak usah muter-muter gitu. Iya, Mas. Atau kalau yang mau lebih challenging lagi ya, ini kan kalau Mas Jody ini kan ini ya bikin bener-bener dari awal gitu ya. Nah, Mas bisa aja kayak aku Iya, gini, bentar. Mas Jody bisa ngejain ini, misalnya nih aku ngerosting Kuiper. Nah, Kuiper kan orang udah pada tahu ya Kuiper tuh apa gitu. Nah, jadi ngambil case study-nya tuh dari orang yang udah banyak iya, tahu produknya gitu. Nah, nanti si usernya Mas atau yang nge-lead-nya Mas nanti bisa tahu nih, oh ini tuh Kuiper tuh gini-gini. Terus tindak lanjutnya apa? Lebih kebayang gitu. Soalnya kan kalau tadi ya bikin nge-breakdown dari awal, Mas Jody itu bakalan bingung juga si apa yang meriksanya portofolio Mas nanti itu mesti ngerti dulu nih bin polis yang tadi tuh apa sih gitu. Ini iya. contohnya kayak ini aja ini dari kursus ini emang beneran ada lembaga kursusnya gitu. Jadi kalau bisa sih dari yang nyata aja gitu. Dan yang portofolio ini semua nyata sih gitu kalau yang aku ini itu sih. Nah mungkin ada lagi yang mau ditanya. Biasanya kalau untuk portofolio tuh, Mas, misalkan kayak kalau UI designer gitu, yang dilihat desain buat desktop, apps atau dua-duanya gitu, Mas. Cenderungnya Tergantung. ke yang mana? Gimana? Kalau Mas lihatnya, Oh jadi misalkan ada platform. portofolio gitu, Hmm, jadi maksudnya ini ya, nanyanya tuh platformnya yang biasa, yang paling disenengin tuh biasa dari sudut company itu yang mobile atau yang desktop gitu maksudnya. iya, Oh, sebetulnya relatif lagi ke case study yang mau kita kerjain, Mas Jody. Jadi kan di sini web ya nggak masalah gitu, mm, asalkan memang di web itu ada masalahnya gitu. Contohnya nih di Kuiper ini ya, oke, ini ya, kita lihat dulu yang aku gimana. Jadi di sini di Kuiper ini aku ngelihat ada masalah nih di versi apa mobile mereka gitu. Nah ini mungkin detailnya bisa dibaca aja ya. Ini kayaknya nggak mungkin dijelasin juga. Di sini aku sampai ngerinci gitu. Pertama jadi gini, aku nyelenggarain dulu studi pendahuluan gitu. Jadi aku nge-quick review ini eh, si mobile atau web ini kalau ini web desktop ya, web desktopnya gimana sih gitu. Nah terus di list kayak gini gitu. hmm, Ketika misalkan journey-nya lagi pilih paket, ini komentarnya gimana gitu. Terus ada grade-nya gitu. Nah ini bisa dilihat aja, jadi detail grade-nya gimana. Nah terus nanti setelah dari pendahuluan itu aku ngecek langsung nih ke user awam gimana gitu. Nah ini respondennya ini, terus temuannya apa aja gitu. Nah di sini ini kan aku pakai metodenya contextual inquiry, sorry bukan metode, tekniknya contextual inquiry. Nah jadi ini sedikit cerita ya, sorry. iya Jadi Mas, nggak kalau apa-apa. contextual inquiry ini kita langsung secara langsung ke lapangan gitu untuk tahu nih problemnya apa nih gitu, langsung diuji gitu ke user, ke potensial user gitu loh. Nah di sini kan kita bisa tahu nih, oh si Kuiper ini kagoknya di sini di sini di sini gitu. Nah nanti kita nge-solusiin gimana gitu. Ya, misalkan ada flow sign up-nya gitu. Berdasarkan dari hasil observasi sama yang contextual inquiry itu gitu. Di sini aku ngelampirin solusinya gimana. Itu jadi jadi sebetulnya itu tergantung lagi balik lagi Mas Jody mau apakah memang mau fokusnya itu menyelesaikan masalah di mobile site atau di web gitu. Itu Iya. tergantung lagi sama case study-nya gitu. Itu mungkin gimana? Eh,
Kalau saya udah nggak ada pertanyaan lagi sih, Mas. Oh, nggak ada. Oke. Iya. Ya, paling gitu aja ya, buat Mas Jody sih tetap berusaha ya gitu. Aku tahu sih mungkin kalau misalkan Iya, Mas. tadi tadi banyak ya kayaknya masukannya. Biasanya sih ngedown, ada yang ngeper Iya, lah gitu istilahnya. Ya tapi ya itulah kita kan iya, ibarat kata kita ya untuk bisa lebih baik ya memang harus belajar dari kesalahan gitu kan. iya. Dan juga kalau Mas Jody mungkin tahu ini nggak ada platform namanya ADP List. Di sini tuh ini Apa tuh, Mas? platform untuk ini berhubungan sama mentor gitu. Di sini Mas Jody bisa ketemu nih misalkan UI. Kan Mas Jody pengen minta apa referensi gitu ya. Butuh orang yang nge-review kayak gini, Mas bisa cari di sini gitu. Nanti coba aja Oh, lah ini. Jadi ini situsnya, nanti Mas bisa coba sendiri aja gitu. Oke deh, gitu aja paling ya, Mas. Thank you ya buat waktunya dan semoga bermanfaat ya, Mas. Ini iya, Mas. semua Thank you ininya. juga masukannya. Ya, Ya, thank you. oke deh, gitu aja. Nanti kalau ada apa-apa kita berkabar di Telegram aja ya. Gitu Oke, aja. Mas. Thank you ya. Yuk, Assalamualaikum. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata Waalaikumsalam. yang salah diomongin. Oh, nggak apa-apa, Mas. Emang saya ngerasanya juga apa yang saya kerjakan itu masih banyak kurangnya. Hmm, oke oke. Karena namanya baru pertama kali gitu kan.